Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel saya, Charsis. Di video ini, admin akan membacakan materi atau rangkuman tes wawasan kebangsaan untuk seleksi CPNS, kedinasan, dan instansi lainnya. Jadi, admin merekomendasikan untuk menggunakan headset dan tidak perlu mencatat apa yang saya ucapkan. Cukup mendengar pada saat Anda rileks, saat tidur, maupun saat bersantai lain-lainnya. Pastikan tidak berada pada posisi yang tertekan, karena belajar sungguh menyenangkan ketika kita berada saat kondisi rileks. Jangan lupa klik tombol subscribe agar menambah semangat bagi saya untuk mengupload konten lainnya. Terima kasih. Rangkuman materi tes wawasan kebangsaan TWK. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Garuda Pancasila. Jumlah bulu 17 pada bagian sayap, 8 pada bagian ekor, 9 pada bagian kaki, 45 pada bagian leher. Emas melambangkan kejayaan, perisai melambangkan kekuatan dan pertahanan, kepala mengarah ke kanan melambangkan etika, garis tebal pada perisai melambangkan garis khatulistiwa. Pencetus Sultan Hamid II. Garuda merupakan kendaraan Dewa Wisnu. Asal kata Pancasila. Kata berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5, sila yang berarti sendi atau dasar. Sila atau peraturan tingkah laku yang baik. Diambil dari Kitab Negara Kartagama, ditulis oleh Empu Prapanca, Kerajaan Majapahit, pencetus Muhammad Yamin. Dasar negara menurut Muhammad Yamin, tanggal 29 bulan 5 1945. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Peri kesejahteraan rakyat. Dasar negara menurut Dr. Soepomo, tanggal 31 bulan 5 1945. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan. Dasar negara menurut Insinyur Soekarno pada tanggal 1 bulan 6 1945. 1. Kebangsaan. 2. Internasionalisme. 3. Mufakat. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berbudaya. 1 Juni dianggap sebagai hari lahir Pancasila. Dasar negara Insinyur Soekarno. Trisila. 1. Sosio-nasionalisme. 2. Sosio-demokrasi. 3. Ketuhanan. Ekasila. Gotong royong. Dasar negara Piagam Jakarta, tanggal 22 bulan 5 1945. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nama diusulkan oleh Muhammad Yamin. Sila pertama kemudian diganti menjadi Ketuhanan yang Maha Esa oleh Muhammad Hatta atas usul A.A. Maramis agar kemerdekaan dirasakan oleh rakyat pemeluk agama selain Islam, mengingatkan kemerdekaan yang ingin diselenggarakan. Panitia 9. 1. Soekarno sebagai ketua.
2. Muhammad Hatta, nasionalis. 3. Ahmad Suwibarjo, nasionalis. 4. Muhammad Yamin, nasionalis. 5. A.A. Maramis, nasionalis. Haji Agus Salim, Islam. K.H.A. Wajib Hashim, Islam. Abi Kusno Cokrosuyoso, Islam. Abdul Kahar Moizakir, Islam. Sebelum Pancasila. 1. Ma 5. Aturan berupa 5 butir larangan di tanah Jawa sejak Kerajaan Singasari, yaitu madat, menghisap candu. 2. Madon, melacur atau bermain perempuan. 2. Minum atau mabuk minuman keras. 4. Main atau berjudi. 5. Maling atau mencuri. Kedua, Tri Parakara. 3 asas dalam adat istiadat rakyat Indonesia, yaitu asas kebudayaan, asas religius, dan asas kenegaraan. Sumber tertib hukum. TAP MPRS nomor 20/MPRS/1966. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Tata cara pengucapan resmi Pancasila. 1. Ketuhanan. 2. Kemanusiaan. 3. Persatuan. 4. Kerakyatan. 5. Keadilan. Diatur dalam Inpres nomor 12 tahun 1968. Pancasila sebagai filosofi dan ideologi. Filosofi berasal dari nama Yunani, yaitu philos yang berarti cinta, sopein yang berarti kebijaksanaan. Ideologi berasal daripada Yunani, yaitu idein yang berarti melihat, logos yang berarti ajaran. Kedudukan Pancasila. 1. Sebagai falsafah hidup atau menjadi keyakinan yang memiliki kebenaran. 2. Sebagai pedoman hidup, way of life, pedoman umum dalam bersikap dan berperilaku. 3. Sebagai sistem filsafat, harus memahami secara totalitas suatu kesatuan berdasarkan hierarkis piramidal. 4. Sebagai perjanjian Ruhul, dibuat oleh Founding Father bangsa Indonesia. 5. Sebagai dasar negara, dasar mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara. 6. Sebagai sumber dari segala tertib hukum. Pancasila sebagai asas organisasi. Pancasila pernah ditetapkan sebagai suatu-satunya asas dalam berbagai bentuk organisasi, baik massa maupun parpol. Dasar TAP MPR nomor 2/MPR/1978. Kemudian dicabut. Pancasila tetap dilaksanakan sebagai dasar negara. Kausa Pancasila. Materialis atau bahan, digali dari nilai masyarakat sehari-hari. Formalis atau bentuk, dibentuk atau dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Efisiensi atau karya, hasil yang ditetapkan oleh PPKI. Finalis atau tujuan, bertujuan sebagai dasar negara. Pancasila sebagai sumber nilai. 1. Nilai dasar. Nilai dari kelima sila Pancasila merupakan cita-cita dan tujuan yang baik dan benar. 2. Nilai instrumental. Penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar, undang-undang, GBH, dan lain-lain. 3. Nilai praktis. Realisasi nilai instrumental secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. 3. Nilai Pancasila. Profesor Noto Negoro. 1. Nilai material, berguna bagi jasmani manusia. 2. Nilai vital, berguna bagi aktivitas manusia. 3. Nilai kerohanian, berguna sebagai kerohanian manusia. A. Nilai kebenaran, rasio. B. Nilai keindahan.
perasaan, C. Nilai kebaikan, kehendak, D. Nilai religius, kepercayaan. Pancasila sebagai paradigma. Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan kerangka berpikir atau keyakinan yang berfungsi sebagai acuan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil bangunan nasional. Sebagai paradigma pembangunan, Pancasila mempunyai kedudukan sebagai 1. Cita-cita bangsa Indonesia. 2. Jiwa bangsa. 3. Moral pembangunan. 4. Dasar Negara Republik Indonesia. Pembangunan sesuai Pancasila. 1. Tidak boleh bersifat pragmatis, yaitu pembangunan itu tidak boleh hanya mementingkan tindakan nyata dan mengabaikan pertimbangan etis. 2. Tidak boleh bersifat ideologis, yaitu secara mutlak melayani ideologi tertentu dan mengabaikan manusia nyata. 3. Harus menghormati HAM, yaitu pembangunan tidak boleh mengorbankan manusia nyata, melainkan menghormati harkat dan martabat bangsa. 4. Dilaksanakan secara demokratis, artinya melibatkan masyarakat sebagai tujuan pembangunan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kebutuhan mereka. 5. Diprioritaskan pada penciptaan taraf minimum keadilan sosial, yaitu mengutamakan mereka yang paling lemah untuk menghapuskan kemiskinan struktural. Pancasila sebagai puncak kebudayaan. 1. Sila pertama. Menunjukkan tidak satupun suku bangsa ataupun golongan sosial dan komunitas setempat di Indonesia yang tidak mengenal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Sila kedua. Merupakan nilai budaya yang dijunjung oleh segenap warga negara Indonesia, tanpa membedakan asal-usul kesukubangsaan, kedaerahan, maupun golongannya. 3. Sila ketiga. Mencerminkan nilai kebudayaan yang menjadi kebulatan tekad masyarakat majemuk di Kepulauan Nusantara untuk mempersatukan diri sebagai suatu bangsa yang berdaulat. 4. Sila keempat. Merupakan nilai budaya yang luas di persebarannya di kalangan masyarakat majemuk Indonesia untuk melakukan kesepakatan melalui musyawarah. Sila ini sangat relevan untuk mengendalikan nilai-nilai budaya yang paling mendahulukan kepentingan perorangan. 5. Sila kelima. Betapa nilai-nilai keadilan sosial itu menjadi landasan yang membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pancasila sebagai filsafat. 1. Dasar ontologis. Pancasila sudah menjiwai dalam tubuh manusia secara kodrat. 2. Dasar epistemologis. Pancasila merupakan suatu sistem pengetahuan untuk pedoman bangsa. 3. Dasar eksiologis. Pancasila merupakan satu kesatuan nilai. 3 dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Dr. Alfian. 1. Dimensi realitas, yaitu bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi tersebut bersumber pada nilai-nilai real dalam masyarakat yang bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah bangsa Indonesia sendiri. Dimensi idealisme, yaitu bahwa ideologi tersebut harus memberikan harapan, cita-cita tentang masa depan yang lebih baik. 3. Dimensi fleksibilitas, yaitu bahwa ideologi mengandung atau memiliki keluasan yang memungkinkan adanya berbagai pengembangan pemikiran baru tanpa khawatir meninggalkan jati diri yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. Susunan sila Pancasila. 1. Organis, tidak dapat berdiri sendiri atau merupakan suatu kesatuan. 2. Saling mengisi dan mengualifikasi. Setiap sila mengandung nilai keempat sila lainnya. 3. Hierarkis piramidal. Urutan sila menunjukkan rangkaian tingkat dalam luas dan isi sifatnya. Jika sila Pancasila tidak dikaitkan dengan sila lainnya, maka
sila satu saja bersifat teorekasi absolut, jika sila dua saja bersifat kosmopologinisme, sila ketiga saja Chauvinisme, sila keempat saja demokrasi liberal, sila kelima saja komunisme atau sosialisme ateis. Jadi, masing-masing nilai Pancasila saling berkaitan, tidak boleh berdiri sendiri. Teori tentang Pancasila. 1. Teori individualistik oleh Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau, Robert Spencer, H.J. Lasky. Isi, negara dijalankan individual dan melindungi hak individu. 2. Teori golongan atau class theory oleh Marx, Lenin, Engels. Isi, negara dianggap sebagai alat dari suatu golongan untuk menindas golongan lain. 3. Teori integralistik oleh Spinoza, Hegel, Adam Muller. Negara untuk menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya. Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia. 1. Kesatuan subjek yang mengadakan peraturan-peraturan hukum tersebut yang untuk Indonesia ialah Pemerintah Republik Indonesia. 2. Kesatuan asas kerohanian yang meliputi seluruh peraturan-peraturan hukum itu, yang untuk Indonesia ialah Pancasila. Kesatuan waktu. 3. Kesatuan waktu yang menetapkan saat berlaku peraturan-peraturan tersebut, yang untuk Indonesia ialah sejak tanggal 18 Agustus 1945. 4. Kesatuan daerah sebagai batas wilayah berlaku bagi peraturan-peraturan tersebut. Untuk Indonesia ialah seluruh wilayah bekas daerah Hindia Belanda, mulai dari Sabang sampai Merauke. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen. 1. Pembukaan. 2. Batang tubuh yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 65 ayat, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan, dan ketiga penjelasan. Undang-Undang Dasar 1945 sesudah diamandemen. 1. Pembukaan. Pasal-pasal terdiri dari 20 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan. Tanggal amandemen. Pertama, pada tanggal 19 bulan 10 1999. Kedua, pada tanggal 18 bulan 8 tahun 2000. Ketiga, pada tanggal 9 bulan 11 tahun 2001. Keempat, tanggal 11 bulan 8 tahun 2002. Pasal-pasal yang diamandemen. Pertama, pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, 21 dapat diingat dengan kata-kata sebagai berikut. Majulan dapat maju dupu pusat. Kedua, pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 36, dan dapat disingkat dengan diingat menggunakan kata-kata berikut. Panlas, ulangi, pan, lan, las, dupu, tuman, naman, cupan, tipu, timan. Ketiga, pasal 1, ketiga, keenam, 7, 8, 11, 17, 22, 23, 26 disingkat dengan Satgana Jumpan, Las Julas, Duda Gumatupat. Keempat, pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 37. Aturan peralihan, aturan tambahan, bab 4 dihapus.
disingkat dengan Dunampan Lasnam Plus, Gapat Tuan Gapat 7. Sila-sila yang tidak diamandemen: 4, 10, 12, 29, 35. Tiga garis besar batang-batang tubuh atau pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. 1. Hal bentuk negara. 2. Hal lembaga negara. Ketiga, hal warga negara. Dijabarkan dalam bentuk bab-bab. Bab 1, bentuk negara. Bab 2, MPR. Bab ketiga, kekuasaan pemerintahan. Bab kelima, Kementerian Negara. Bab ke-6, pemerintah daerah. Bab ke-7, DPR. Bab 7A, DPD. Bab 7B, pemilu. Bab 8, hal keuangan. Bab 8A, BPK. Bab 9, kekuasaan kehakiman. Bab 10, warga negara dan penduduk. Bab 10A, hak asasi manusia. Bab 11, agama. Bab 12, pertahanan keamanan. Bab 13, pendidikan kebudayaan. Bab 14, perekonomian kesejahteraan. Bab 15, bendera, bahasa, lambang, dan lagu. Bab 16, perubahan Undang-Undang Dasar. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. TAP MPRS nomor 20/MPRS/1966. Pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan bersandar atas persatuan atau sila ketiga. Kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima. Ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan dan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan atau sila keempat. Keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa serta menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila 1 dan kedua. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan batang tubuh Undang-Undang 1945. Sifat hubungan antara masing-masing bagian pembukaan dengan batang tubuh Undang-Undang 1945 adalah: 1. Bagian pertamanya, kedua, dan ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan segolongan pernyataan yang tidak mempunyai hubungan kausal, organis, dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, bagian keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai hubungan yang bersifat kausal organis dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang mencakup beberapa segi sebagai berikut. Undang-Undang Dasar ditentukan akan ada. 2. 1. Undang-Undang Dasar ditentukan akan ada. 2. Yang diatur dalam Undang-Undang Dasar adalah tentang pembentukan pemerintahan negara yang memenuhi persyaratan dan meliputi segala aspek penyelenggaraan negara. 3. Negara Indonesia ialah negara-negara berbentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Keempat, ditetapkan berdasarkan negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea 1 dan 2 dan 3 terkandung nilai-nilai hukum kodrat atau alinea 1 yang konsekuensinya direalisasikan dalam alinea kedua, hukum Tuhan dan hukum etis pada alinea ketiga yang kemudian dijelmakan dalam alinea keempat yang merupakan sifat dasar bagi pelaksanaan dan penjabaran hukum positif Indonesia. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945.
Berdasarkan sifat kesatuan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, maka sifat hubungan antara pembukaan dengan proklamasi ialah sebagai berikut. 1. Memberikan penjelasan terhadap dilaksanakannya proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu menegakkan hak kodrat dan hak moral dari setiap bangsa yang akan merdeka. 2. Memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu bahwa perjuangan gigih bangsa Indonesia dalam menegakkan hak kodrat dan hak moral. Ketiga, memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia yang diperoleh melalui perjuangan luhur disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan proklamasi 17 Agustus 1945. Alinea pertama, timeline sebelum kemerdekaan, makna alasan kemerdekaan. Alinea kedua, timeline menjelang kemerdekaan, makna proses perjuangan. Alinea ketiga, saat kemerdekaan, makna pernyataan kemerdekaan. Alinea keempat, sesudah kemerdekaan, makna mengisi permerdekaan. Tujuh kunci pokok sistem pemerintahan Indonesia. 1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. 2. Sistem konstitusional. 3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 4. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 6. Menteri negara ialah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 7. Kekuasaan kepala negara tak terbatas. Bhinneka Tunggal Ika, kalimat dari bahasa Jawi kuno, yaitu bhinneka, berbeda, tunggal yaitu satu, ika yaitu itu. Diambil dari kitab Sutasoma, ditulis oleh Empu Tantular, Kerajaan Majapahit, pencetus Muhammad Yamin. Dilanjutkan Tanhana Dharma Mangharwa oleh I Gusti Bagus Sugriwa. Awalnya digunakan untuk mempersatukan umat Hindu Siwa dan umat Buddha selama masa Kerajaan Majapahit. Diresmikan sebagai semboyan negara tanggal 17 Agustus 1950. PP nomor 9 tahun 1951, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36A. Eka Prasetya Pancakarsa, arti suatu tekad untuk melaksanakan 5 kehendak, diwujudkan dalam P4, pedoman, pengamalan, dan penghayatan Pancasila. Ditentukan oleh kemauan dan kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri dan kepentingannya agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat. Dicetuskan oleh Soeharto 12 April 1976. Pidato Raker Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Ditempatkan pada 22 Maret 1978. TAP nomor 2 MPR garing 1978. Dicabut pada TAP MPR nomor 18 garing MPR garing 1998. Rangkuman isi 45 butir Pancasila. Sila pertama, lambang bintang, ketuhanan yang Maha Esa. 1. Bangsa Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Percaya dan takwa sesuai agama masing-masing. 3. Menghormati dan kerjasama antar memeluk agama. 4. Kerukunan hidup antar umat beragama. 5. Agama atau kepercayaan di atas hubungan pribadi manusia dengan Tuhan. 6. Bebas menjalankan ibadah. 7. Tidak memaksakan agama. Sila kedua, rantai. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Manusia memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabat. 2. Kesamaan derajat hak kewajiban asasi tanpa membedakan.
3. Saling mencintai sesama. 4. Tenggang rasa. 5. Tidak semena-mena ke orang lain. 6. Menjunjung nilai kemanusiaan. 7. Kegiatan kemanusiaan. 8. Manusia membela kebenaran dan keadilan. 9. Bangsa Indonesia bagian dari seluruh umat manusia. 10. Menghormati dan kerjasama dengan bangsa lain. Sila ketiga, pohon beringin, persatuan Indonesia. 1. Kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. 2. Rela berkorban untuk negara. 3. Cinta tanah air. 4. Bangga atas bangsa, negara, tanah air. 5. Ketertiban dunia di atas dasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 6. Persatuan dasar Bhinneka Tunggal Ika. 7. Pergaulan di atas persatuan dan kesatuan bangsa. Sila keempat, kepala banteng. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Kedudukan, hak, dan kewajiban sama. 2. Tidak memaksakan kehendak. 3. Musyawarah di atas kepentingan bersama. 4. Musyawarah di atas mufakat kekeluargaan. 5. Menghormati menjunjung keputusan musyawarah. 6. Menerima melaksanakan hasil musyawarah. 7. Dalam musyawarah di atas kepentingan bersama. 8. Musyawarah di atas akal sehat dan hati nurani. 9. Keputusan musyawarah sebagai tanggung jawab moral, benar, adil, dan persatuan. 10. Wakil rakyat permusyawaratan. Sila kelima, padi dan kapas. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Perbuatan luhur di atas kekeluargaan dan gotong royong. 2. Adil terhadap sesama. Ketiga, keseimbangan hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak orang lain. 5. Memberi pertolongan. 6. Hak milik tidak untuk pemerasan. 7. Hak milik tidak untuk pemborosan atau mewah-mewahan. 8. Hak milik tidak bertentangan atau merugikan kepentingan umum. 9. Bekerja keras. 10. Menghargai hasil karya orang lain untuk kemajuan dan kesejahteraan. 11. Kegiatan kemajuan merata dan keadilan sosial. Hak Presiden. 1. Gerasi. Tindakan menyediakan hukuman yang telah diputuskan oleh hakim kepada seseorang. 2. Rehabilitasi. Tindakan mengembalikan hak yang telah hilang karena suatu keputusan hakim yang ternyata dalam waktu berikutnya terbukti tidak bersalah. 3. Amnesti. Suatu pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk menyediakan suatu akibat hukum pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut. 4. Abolisi. Merupakan suatu keputusan untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara, di mana pengadilan belum menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut. Asas otonomi daerah. 1. Asas dekonsentrasi atau pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah atau kepala wilayah suatu kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah. 2. Asas desentralisasi. Penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah yang menjadi urusan rumah tangganya. 3. Asas tugas pembantuan. Asas tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintah yang ditugaskan dalam kepala pemerintahan daerah oleh pemerintah atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. Dana perimbangan. 1. Dana alokasi umum. Sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom, provinsi, kabupaten, atau kota di Indonesia pada setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. 2. Dana alokasi khusus. Alokasi dari APBN, kepala provinsi, kabupaten, kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 3. Dana bagi hasil. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasar angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tipe-tipe demokrasi. 1. Demokrasi material. Menjunjung tinggi ekonomi atau blok timur. 2. Demokrasi formal. Menjunjung tinggi politik atau blok barat.
3. Demokrasi campuran, negara non-blok. 10 kepandaian asli Indonesia. 1. Bersawah. 2. Berlayar. 3. Membatik. 4. Gamelan. 5. Wayang. 6. Astronomi. 7. Pengerjaan barang dari logam. 8. Penggunaan aturan metrik. 9. Penggunaan uang logam. 10. Susunan masyarakat yang teratur. Tahap penelitian sejarah. 1. Heuristik atau pengambilan data. 2. Verifikasi, terdiri dari kritik ekstern atau keaslian otentik. 2. Kritik intern atau kebenaran. Tahap ketiga, interpretasi atau penafsiran. 4. Historiografi atau penulisan sejarah. Ilmu bantu dalam sejarah. Arkeologi, barang-barang purba atau artefak. Paleontologi, makhluk purba atau fosil. Paleontropologi, manusia purba. Numismatik, uang logam kuno. Ikonografi atau patung. Keramikologi atau keramik. Epigrafi atau prasasti. Filologi atau naskah kuno. Etnografi, suku bangsa. Genefalogi, nenek moyang. Zaman prasejarah atau zaman yang belum menemukan tulisan atau bukti tertulis. Periodisasi sejarah. 1. Archaikum atau belum ada kehidupan. 2. Paleozoikum, organisme bersel satu dan invertebrata. 3. Mesozoikum, zaman dinosaurus. 4. Neozoikum, terdiri dari 2. Tersier, mamalia. 2. Kuarter, manusia. Zaman batu. 1. Paleolitikum, terdapat kapak berimbas, kapak genggam, flakes atau alat serpi, kebudayaan Pacitan, kebudayaan Ngandong, dan seterusnya. 2. Mesolitikum, terdapat kapak Sumatera. 2. Kapak pendek. 3. Kebudayaan Baskon Hoadin, kebudayaan Tuala, Kuek Mordiger, sisa sampah dapur di pantai, Abris Sos Roche. 3. Neolitikum, kapak persegi, kapak loncong, kapak bahu. 4. Megalitikum, munculnya kepercayaan. 1. Dolmen, meja batu sesaji. 2. Menhir, tugu batu persembahan. 3. Sarkofagus, peti mati dari batu. 4. Waruga, kubur batu atau minahasa. 5. Punden berundak, kuil batu beribadatan mirip candi. Istilah sarkofagus digunakan juga untuk peti mumi Firaun. Zaman logam atau perundagian dimulai dari zaman tembaga, zaman perunggu, hingga ke zaman besi. Teknik pembuatan. 1. Bivalve, cetakan batu setangkup. 2. Acire berdue, cetakan tanah liat. Contoh artefak: nekara, moko, kapak corong, kebudayaan Dongson, dan seterusnya. Berburu dan meramu. Paleolitikum, Mesolitikum. Nomaden, koloni, tinggal di gua, peralatan batu masih kasar. Bercocok tanam pada masa Neolitikum, sedentaire, soliter, tinggal di rumah panggung, peralatan batu terlihat halus. Penemuan manusia purba di Indonesia. Tahun 1890, seorang ahli geologi Belanda bernama B.D. van Richthofen yang bertugas mencari mineral di tanah Jawa menemukan tengkorak aneh di daerah Wajak, kemudian dikirim ke Belanda untuk diteliti. Maka datanglah ahli arkeologi Eugene Dobius untuk mencari tahu lebih banyak tentang manusia purba di Indonesia.
Manusia purba yang ditemukan. 1. Pithecanthropus erectus. 2. Meganthropus paleojavatimus. 3. Homo mojokensis. 4. Homo soloensis. 5. Homo wajakensis. Sejarah peradaban kuno. 1. Peradaban lembah Sungai Nil. 2. Peradaban Mesopotamia. 4. Peradaban lembah Sungai Indus. 4. Peradaban lembah Sungai Kuning. Persamaan terletak di lembah Sungai Karena subur. 5. Peradaban Yunani. 6. Peradaban Romawi. 7. Peradaban Pegunungan Andes. Persamaannya ada sistem kepercayaan politeisme. Peradaban Mesir kuno. Peninggalan piramid terbesar Giza, Sphinx, obelisk, dan seterusnya. Jenis aksara hieroglif. Penerjemah pertama yaitu J.F. Champollion. Sebutan raja Firaun, ilmu astronomi, kedokteran, pengawatan mayat, dan seterusnya. Kepercayaan Osiris, dewa tertinggi. Anubis, dewa kematian berkepala anjing. Thoth, dewa pengetahuan. Apis, dewa bersujud api. Ra, dewa matahari. Peradaban Mesopotamia. Arti Meso sama dengan tengah, Potamos, sungai, di antara dua sungai, Efrat dan Tigris. Letak di sekitar Irak, Timur Tengah. Jenis aksara, piktograf atau huruf paku. Peninggalan Code of Hammurabi. Peninggalan Code of Hammurabi, Ziggurat, Hanging Gardens of Babylon. Urutan kerajaan: Sumeria, Akkadia, Assyria, Babilonia, Persia. Ilmu astronomi, kedokteran, arsitektur, dan seterusnya. Kepercayaan: An, dewa tertinggi. Ki, dewa tertinggi. Enlil, anak dewa. Peradaban India kuno. Pusat peradaban Mohenjo-daro da Harappa. Bangsa Dravida atau pribumi. Kemudian datang bangsa Arya memperkenalkan Hindu. Ilmu arsitektur atau sistem drainase dan perumahan bertingkat, dan seterusnya. Jenis aksara Brahmi dan Gupta. Peninggalan Tarachota, Great Bath, dan seterusnya. Kerajaan Gupta, kepercayaan Agni, dewa api. Bayu, dewa angin. Surya, dewa matahari. Varuna, dewa laut, dan seterusnya. Teori masuknya Hindu-Buddha. 1. Brahmana, Van Leur. 2. Ksatria, Berg dan Moens. 3. Vaisya, Kron. 4. Sudra, Van Bever. 5. Arus balik, Borch. Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. 1. Kutai. 2. Tarumanagara. 3. Kalingga. 4. Sriwijaya. 5. Mataram kuno atau Medang. 6. Kuhiripan. 7. Kadiri. 8. Singasari. 8. Majapahit. 10. Bali. 11. Sunda. Kerajaan Islam di Indonesia. 1. Samudra Pasai. 2. Aceh. 3. Demak. 4. Banten. 5. Mataram. 6. Ternate. 7. Tidore. 8. Goa Talo. 9. Banjar. Kongres Pemuda. Kongres Pemuda pertama, tanggal 30 April sampai 20 Mei 1926. Ketua Muhammad Tabrani. Tempat Gedung Look Orange, Jakarta. Hasil mengusulkan agar semua perkumpulan pemuda bersatu dalam organisasi pemuda Indonesia, baik secara fusi maupun federasi. Kongres Pemuda kedua, tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Ketua Sugondo Joyo Puspito. Tempat Gedung Katolike Jonglingen, Bonn, dan Gedung Ots Java. Hasil Trilogi Pemuda, Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Indonesia. Ditetapkan Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman sebagai lagu kebangsaan. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.
3. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. BPUPKI, kepanjangan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bahasa Jepang, Dokuritsu Zumbi Chosakai, resmi dibentuk 29 April 1945, bertepatan pada hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Sudah dibentuk 1 Maret 1945 oleh Jenderal Kumakichi Harada, Ketua Rajitman Wedyo Diningrat, Wakil R. Panji Seroso, dan Ichibangase Yoshio dari Jepang. Anggota 67 orang. Tujuan menyelidiki persiapan kemerdekaan. Diberi janji kemerdekaan oleh pemerintah Jepang Koiso pada 7 September 1944 setelah kemenangan Perang Asia Timur Raya. Sidang pertama BPUPKI tanggal 27 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Tempat Gedung Chosangi Inn. Bahasan bentuk filsafat dasar negara. Masa reses. Subjek Panitia 9. Bahasan menggondok berbagai masukan dari konsep-konsep sebelumnya. Tanggal 22 Juni 1945 lahir Piagam Jakarta. Tanggal 10 Juli 1945 penyerahan rencana sementara. Sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 14 Juli 1945. Bahasan NKRI dan Undang-Undang Dasar 1945. 11 Juli 1945 panitia kecil 7 orang khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar 1945. 14 Juli 1945, sidang pleno BPUPKI menerima laporan panitia perancang Undang-Undang Dasar. Sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 14 Juni 1945. Bahasan NKRI Undang-Undang Dasar 1945. 11 Juli 1945, panitia kecil sebanyak 7 orang khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar. 14 Juli 1945, sidang pleno BPUPKI menerima laporan panitia perancang Undang-Undang Dasar. BPUPKI bubar 7 Agustus 1945. Panitia kecil. 1. Profesor Mr. Dr. Soepomo, Ketua Panitia Kecil. 2. Mr. KRMT Wongso Negoro sebagai anggota. 3. Mr. Raden Asmat Sudarjo Dijojo Adi Suwerjo sebagai anggota. 4. Mr. Alexander Andreas Maramis sebagai anggota. 5. Mr. Raden Panji Singgi anggota. 7. Haji Agus Salim sebagai anggota. 7. Dr. Soekiman Wijorsa Jojo sebagai anggota. PPKI, kepanjangan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bahasa Jepang, Dokuritsu Zumbi Inkai. Tanggal 7 Agustus 1945. Ketua Insinyur Soekarno. Anggota 21 orang. Tugas melanjutkan hasil kerja BPUPKI. Peristiwa penting 9 Agustus 1945. Soekarno Hatta Rajitman terbang ke Ho Chi Minh, Vietnam, menemui Jenderal Terauchi untuk janji kemerdekaan 24 Agustus 1945. Peristiwa lain 6 Agustus 1945, bom atom Hiroshima. 9 Agustus 1945, bom atom Nagasaki atau Fat Man. 15 Agustus 1945, Jepang menyerang kepada sekutu. Rengas Dengklok, tanggal 16 Agustus, pukul 3 WIB. Kejadian penculikan oleh golongan muda, tujuan untuk mempercepat kemerdekaan agar tak berpengaruh Jepang. Sidang PPKI, sidang pertama, 18 Agustus 1945. Hasil 1. Penetapan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk Pancasila. 2. Penetapan Presiden dan Wapres. 3. Penetapan Komite Nasional. Sidang 2 pada 19 Agustus 1945. Hasil 1. Penetapan 12 kementerian. 2. Penetapan 8 provinsi. Sidang ketiga 22 Agustus 1945. Hasil pembentukan KNIP. 2. Pembentukan Partai Nasional Indonesia. 3. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Tahapan Perjanjian Internasional atau Konvensi Wina 1961. 1. Perundingan atau negotiation. 2. Penandatanganan atau signature. 3. Pengesahan atau ratification. Undang-undang penting. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Warga Negara. Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang diskriminasi terhadap wanita. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 Ratifikasi Konvensi Diskriminasi Rasial. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Ratifikasi Konvenan Na Ekonomi Sosial Budaya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Ratifikasi Konvenan Hak Sipil dan Politik. 3 gerakan Mikhail Gorbachev. 1. Glasnost, Openness. 2. Parekonika, Restitution. 3. Demokratisia atau Democratization. 4. Ajaran Mahatma Gandhi. 1. Ahimsa, tanpa kekerasan. 2. Hartal, mogok kerja. 3. Satyagraha, non-cooperative. 4. Swadesi, produksi dalam negeri. San Min Chui I, 3 prinsip rakyat. Sut Yan Sen. 1. Minzu, nasionalisme. 2. Min Kwan, demokrasisme. 3. Min Seng, sosialisme. 4. Freedom from Roosevelt. 1. Freedom of speech atau berbicara. 2. Freedom of worship, beribadah. 3. Freedom from fear, tidak takut. 4. Freedom from want, tidak melarat.